Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik, wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailiha min ahwali yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, wa hiya ta'ti bibayani syari'ati allati hiya adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha. Wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyatu dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, yang berhormat Bapak Duta Besar berkuasa penuh Republik Indonesia di Brunei Darussalam, Kakanda Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Ubaidillah beserta Ibu Duta Besar Ibu Hajjah Siti Rif'ah Rauf Amin. Saya memanggil ayah beliau dengan panggilan orang Kresek, orang Banten, Mang Rauf gitu. Yang sama-sama kita hormati, yang berhormat tamu-tamu dari Brunei Darussalam. Saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Para mustasyar PCINU Al-Habib Nabil Al-Munawwar, Profesor Al-Habib Nabil Al-Munawwar, kakak kelas saya ini Profesor Doktor ya Kiai Haji Anis Malik Toha, ini keponakan dari kiai saya. Saya satu pesantren Pak Dubes dengan beliau. Saya satu tempat tidur sama adik beliau namanya Haizun Ni'am. Saya pernah menginap di rumah beliau dulu di Melekang Gajah. Nama kampungnya Melekang Gajah, saya masih ingat. Ya. Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Mudhofir. Ini jabatannya Menteri Perhubungan, Pak. Beserta PCINU seluruhnya, saya tidak bisa menyebut satu persatu, syuriyatan wa tanfidiyatan wa banoman wa lajnatan, baik unsur syuriah
unsur tanfidiyah, unsur badan otonom. Yang ini semua ada di sini semuanya, termasuk unsur lembaga. Hadirin hadirat seluruh warga NU yang hadir di aula Kedutaan Republik Indonesia ini, kedutaan besar yang luar biasa, maupun yang menyaksikannya lewat video live streaming ya. Insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini alhamdulillah satu kehormatan buat saya hadir di Brunei Darussalam, Pak. Ini kali pertama saya datang ke Brunei Darussalam mengunjungi PCINU Brunei Darussalam. Walaupun sesungguhnya sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama saya sudah keliling ilal qaratil khams, ke 5 benua. Justru ini negeri jiran baru datang ke sini, Prof. Anis Malik. Qad zurtu ya'ni Karachi, saya sudah ke Karachi, saya sudah datang ke Islamabad. Wa qad zurtu Afghanistan, saya sudah sampai Afghanistan. Afghanistan ada PCINU, saya bertemu dengan menteri-menteri di Afghanistan yang keren-keren. Ada Menteri Dalam Negeri Afghanistan Sirajuddin Haqqani, kemudian ada Menteri Pertambangan Wazirul Ma'dan wal Petrol Afghanistan, alumni Madinah. Menteri Pertambangan Pak Dubes, tapi mensyarahi Sahih Bukhari 7 jilid, Masya Allah. Itu Menteri Pertambangan itu. Bagaimana Menteri Agamanya, hal ihwal agamanya, Sahih Bukhari. Waktu itu saya membawa kitab guru saya, Kiai Sahal Mahfud. Saya bertemu dengan mufti Pakistan yang sangat masyhur, muhaddis, masih hidup sampai sekarang di Karachi, namanya Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani. Saya dapat musalsal bil awwaliyah, musalsal bil musafahah. Saya diberi kitabnya Takmilatu Fathil Mulhim ala Syarhi Sahih Muslim. Beliau mensyarahi Sahih Muslim juga. Nah, saya sudah keliling NU itu ada di Brunei, di Selandia Baru, di Australia, di Kanada, di Amerika, di Jepang, di Korsel. Negara yang dekat justru saya baru datang hanya karena kebetulan dubesnya saudara saya. Ini terlalu kalau saya nggak kemari gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi dalam mukaddimah saya katakan Nahdlatul Ulama'i syajaratun thayyibah, NU itu laksana pohon yang bagus ditanam oleh pendirinya, para muassis 100 tahun lebih yang lalu, Mbah Hasyim Asy'ari, atas restu Syekhona Khalil Bangkalan. Ini pohon akarnya sudah menghujam ke bawah, wa far'uha fis sama, dan rantingnya menjulang tinggi di mana-mana. NU luar biasa. Maka tema Hari Santri tahun ini, mungkin ini di sini memperingati tapi belum tahu tentang tema Hari Santri. Tema Hari Santri tahun 2024 ditetapkan di Jakarta adalah santri adalah Indonesia, Indonesia adalah santri. Ini maknanya dalam. Santri adalah Indonesia dan Indonesia adalah santri. Ungkapan ini mirip dengan ungkapan pesantren adalah NU dalam gambaran kecil atau miniatur NU, atau dalam bahasa Arab disebut surah musagharah, gambaran kecil daripada NU ya pesantren, yang di dalamnya ada santri, dan Nahdlatul Ulama adalah gambaran besar dari pesantren. Kalau Anda ingin melihat NU dalam gambaran kecil, datanglah ke pesantren, karena seluruh manhaj dan thariqah NU diajarkan di pesantren. Dalam bidang tauhid kita mengikuti pandangan Imam Asy'ari dan Al-Maturidi, utamanya Imam Asy'ari.
tapi menghormati juga pandangan Imam Al-Maturidi. Di kampung kita dulu menghafalkan sifat 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatun qiyamuhu wahdaniyah qudrat iradat ilmu basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini tauhidnya Imam Asy'ari. Yang paling penting daripada pandangan Imam Asy'ari yang pernah disampaikan kepada muridnya yang bernama As-Sarkhasi, beliau katakan pada saat beliau sakit menjelang wafatnya, beliau katakan, hai muridku Sarkhasi, ada yang baca Sarakhsi, catat, aku mengikuti ajaran guru-guruku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengikuti ajaran gurunya sampai para sahabat. Apa? Anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Ciri utama daripada tauhidnya Imam Asy'ari, saya tidak akan mengkafirkan sesama muslim yang mereka masih sholat menghadap kiblat. Kenapa? Berpegangan pada hadis Nabi yang sangat masyhur, man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana fadzalikumul muslim. Barang siapa orang yang sholatnya sama seperti kita, sholatnya sama 5 waktu, sholat subuhnya sama. Di Brunei pasaran subuh berapa rakaat tuh? 2 ya, sama berarti dengan di kampung saya. Di Brunei sholat isyaknya berapa rakaat? 4. Alhamdulillah. Di Brunei sholat subuh ada pakai kunut kah? Berarti sama dengan NU. Tapi kalau ada orang sholat subuh tidak pakai kunut, apakah dia kita hukumi kafir? Tidak. Itulah tauhid Asy'ari. Ajaran ini diajarkan di pesantren. Fikih kita fikih Syafi'i, NU fikihnya Syafi'i, tapi menghormati pandangan-pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Karena memang kita tahu mu'dhamus syari'ati sadarat minal ijtihad. Syariat itu mayoritas memang ijtihadiyah. Karena sifatnya ijtihadiyah pasti ada perbedaan pendapat, maka kita berhormat. Alhamdulillah saya diajari guru saya Mbah Sahal Mahfud, guru beliau juga yang menikahkan kakak kelas saya ini langsung Mbah Sahal Mahfud. Saya juga sama, masih kebagian Mbah Sahal Mahfud saya menikah. Beliau itu Masya Allah ulama yang sangat alim. Saat saya ke Pakistan, saat saya ke Afghanistan, saya bawa kitab guru saya. Kitabnya salah satunya yang saya bawa adalah Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Kitab Ashbah wan Nadhairnya Imam Suyuti dikasih komentar Kisah Al-Mahfud. Padahal beliau tidak pernah belajar kecuali di dalam negeri. Di Arab itu belajar illa fil mawasim, hanya pada musim haji saja bertemu Syekh Yasin Al-Padani. Maka ketika saya berikan kitab guru saya ini pada Syekh Muhammad Taqi Usmani, beliau puji, Masya Allah ini luar biasa. Saya katakan beliau tidak pernah belajar di luar negeri kecuali hanya pada musim haji bersama Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani langsung menjawab, ana aidan tilmid Syekh Yasin Al-Padani hinama taraddadtu ila Makkah fi sab'inat. Saya juga murid daripada Syekh Yasin Al-Padani ketika saya pertama kali ke Mekah tahun 70. Basahab. Beliau ketika ditanya, bolehkah saya membaca buku-bukunya Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau katakan khudh ma saqah, khudh ma saqah.
wa da'ma kadar. Kau boleh ambil baca, karena ini perbedaan pendapat, tapi kita harus punya prinsip bahwa NU adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini semua ada di pesantren. Akhlaknya, tasawufnya NU mengajarkan kita mengikuti sudut pandangnya Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, juga thariqahnya Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Itu kenapa yang paling terlihat daripada warga NU adalah selain corak fikihnya yang Syafi'i, selain tauhidnya yang Asy'ari, yang kental adalah akhlaknya. Inilah kenapa saya katakan kalau kemudian tema Hari Santri tahun ini, Pak Dubes, santri adalah Indonesia dan Indonesia adalah santri, karena ternyata Indonesia itu dikenal di luar negeri nomor satu karena akhlak. Akhlak orang Indonesia di luar negeri dikenal seperti akhlak santri, itu yang dimaksud. Dan santri betul-betul menjaga Indonesia, karena bagi santri hubbul watan minal iman. Saya mau cerita, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ini, Pak. Setiap kali saya ke luar negeri bertemu masyayikh, baik di Eropa, di Amerika, di Afrika, lalu saya memperkenalkan diri mumatsil, utusan dari Indonesia, utusan dari Nahdlatul Ulama. Semua ulama, tokoh-tokoh politik yang saya bertemu mereka selalu hormat pada orang Indonesia. Masya Allah, orang Indonesia, kata mereka, orang yang walaupun jaraknya jauh dari Mekah, tapi orang Jawa, orang Indonesia, karena Brunei, Indonesia, Malaysia dahulu disebut Jawi, Jawa. Kakek kami dari ibu, saya dari bapak ini orang Pekalongan, tapi dari ibu saya dengan beliau ini nyambungnya nanti kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya menulis kitab tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, anwantuhu bi'unwan, saya beli judul kitab itu Tuhfatul Qasi wad Dani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya buat bahar rajas panjang, saya beri nama bahar itu, nadhaman itu, manzumah itu dengan nama Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah. Alhamdulillah tidak besar, hanya 260 halaman saja, tidak besar. Ya. Saya jelaskan bahwa dulu Indonesia, Brunei, Malaysia ini disebut Jawa. Orang Jawa, kata Senog Hogronya, sejak dahulu kala, orang Malaysia, orang Brunei, orang Indonesia, orang Thailand, petani, ketika datang ke Mekah, mereka selalu dikenang dengan akhlak. Dan ternyata sampai sekarang ketika saya keliling, begitu saya katakan saya Indonesia mewakili NU, mereka langsung hormat pada Indonesia. Masya Allah, al-Indonesiun salihun, mutawaddi'un, muta'addibun, mumarisuna fid din. Orang Indonesia itu soleh-soleh, terutama yang namanya soleh. Muta'addibun, orangnya akhlaknya bagus-bagus. Mutawaddi'un, orangnya tawaduk. Bahkan ketika saya di Mekah saat menanti waktu lempar jumrah di Mina, Pak Dubes, di samping saya ini ada bapak-bapak, sepertinya beliau dari pakaiannya seperti orang Maroko, Mauritania, karena jalabah, pakai jalabiah itu yang ada tudungnya. Saya kemudian menyapa beliau, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadratak Maghribi, bapak dari Maroko? La, kata beliau. Mauritani, dari Mauritani? La, bukan. Aljazairi, dari Aljazair? La, bukan. Beliau bercanda dengan saya, terus saya nyerah. Beliau katakan, ana Saudi,
Ana Saudi, ana min mawalid Saudi, saya kelahiran Saudi, lakin walidi wa ajdadi jauh min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya datangnya dari Uzbek. Dia langsung menebak saya karena saya pakai sarung, Pak. Ini sarung khas santri, khas Indonesia. Jarang ini, Pak. Apalagi Prof. Anis Malik itu, sarungnya ada mereknya BHS. Betul-betul hasil sedekah. Kalau kiai di Jawa itu biasanya kalau akhir tahun muridnya membawa hadiah sarung gitu. Kadang-kadang BHS itu betul-betul hasil sedekah, betul-betul hasil sowanan. Kalau orang Jawa Timur, dia langsung menebak saya, Antunis anta. Ya, ayo Antunis. Jakarta, dari Jakarta ke Anda. Saya jawab, ayo Jakarta, Asimatul Bilad. Saya dari ibu kota Jakarta. Oh, ana ruh Jakarta marrah. Saya pernah ke Jakarta sekali, kata dia. Ana ruh Puncak, saya sudah pernah ke Puncak. Tahu Puncak juga Pak dulu saya. Ana ruh Bandung, saya pernah ke Bandung. Apa kata beliau? Ana walau zurtu marra Indonesia. Saya walaupun baru sekali datang ke Indonesia, Masya Allah, ra'aituhum dhu khuluqin. Saya lihat orang Indonesia itu akhlaknya bagus-bagus. Saya begitu dipuji seperti ini, hidung saya maju 2 cm. Masya Allah. Lalu saya merendah. Tapi orang Indonesia, Tuhan, ilmu sama ibadahnya kalah sama orang Saudi. La. Kata dibuka. Orang itu, kata beliau, al-muhim yakni fi khuluqihi. Orang itu terhormat karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Said Muhammad menulis kitab namanya Muhammad al-Insanul Kamil. Oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad itu dikasih kesempurnaan. Tapi Allah memuji Nabi Muhammad bukan karena kesempurnaan ilmunya, bukan karena kesempurnaan fisiknya, bukan karena kesempurnaan nasabnya. Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya dirimu hai Nabi Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi beliau ingin mengatakan mereka kagum pada orang Indonesia itu karena orang Indonesia seperti santri. Santri itu di pesantren yang paling kelihatan nomor 1 akhlaknya. Maka kalau ada santri tapi tidak berakhlak berarti tidak santri. Coba santri itu kalau bertemu yang lebih tua, yang bertemu yang lebih alim, pasti cium tangan. Itu santri. Saya ketemu Kapolda Jawa Tengah waktu itu, namanya Pak Lutfi. Ya. Sekarang sedang ikut kontestasi. Waktu itu masih jadi Kapolda. Saya kaget ada pejabat Polri bintang 2. Ketika bertemu langsung cium tangan. Beliau bilang, "Kulo santri, Kiai. Saya santri. Saya alumni pondok ini, kuliah di IAIN Sunan Ampel. Ini pangkat hanya jabatan saja, tapi maziltu taliban. Saya tidak pernah berhenti jadi santri apapun jabatan saya. Sama seperti Pak Duta Besar, walaupun sudah jadi duta besar, beliau tetap mengaku sebagai santri." Karena santri ini sampai mati kita santri, maziltu taliban. Ciri santri itu akhlak. Lah orang Indonesia itu terkenal akhlaknya. Maka tadi kalau tema Hari Santri Nasional sekarang Indonesia adalah santri, santri adalah Indonesia, itu sederhana. Santri itu adalah gambaran umum warga Indonesia yang berakhlak. Jadi orang Arab ini salut sama orang Indonesia karena akhlaknya. Waktu itu saya katakan orang Indonesia ilmunya kalah sama orang Arab, ibadahnya juga sepertinya kalah.
Saya kalau lihat orang Arab kalau sedang umrah, Pak Dubes, itu saya lihat udah sepuh-sepuh sholat taraweh waktu itu sebelum COVID kan 20 rakaat, lalu malam witirnya 11 kalau akhir Ramadan. Itu orang-orang sepuh sholatnya kuat itu. Saya yang masih muda saja sholat taraweh itu dikit-dikit sudah menguap. Saya lihat samping saya orang sepuh kuat, itu orang Arab, ibadahnya hebat, ilmu lebih hebat sana. Bagaimana tidak, di Arab anak-anak kecil umur 7 tahun itu sudah hafal Quran rata-rata 5 juz rata-rata. Tamat SD 12 tahun sekolah dasar rata-rata mereka sudah khatam Quran dan hafal Quran 30 juz di luar kepala, sama seperti umumnya warga PCI NU Brunei yang dari wajahnya kelihatan ini rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Ya di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana gitu. Kalau di Arab itu betul-betul hafal Quran. Kok saya ketemu anak kecil orang Arab itu di Masjid Nabawi umurnya sekitar 7 tahun pakai gamis lucu lari ke kanan ke kiri sore hari ba'da asar. Saya panggil orang Arab, kalau anak laki-laki kalau tidak dipanggil Ahmad, Muhammad, Abdullah, saya panggil Abdullah, ta'al hinak, kam juz'an hafidhal an, sudah berapa juz kau hafal Quran? Dia jawab 5 juz'in walillahil hamd. Dia bilang 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya bilang tayyib, ahsantum, keren, menyala. Sekarang di Indonesia keren itu menyala. Dia balik bertanya pada saya, Indonesia Anda orang Indonesia ya? Ayo Indonesia ada. Ya saya orang Indonesia. Dia manggut-manggut anak kecil ini. Dia bilang ma'ruf minasyakl, ketahuan dari bentuknya Pak. Wallahi ngomong begitu Pak. Saya mau cubit itu anak ini. Dia bilang ma'ruf minasyakl, ketahuan dari bentuknya. Nah, kita ini kalau ilmu kalah mungkin sama orang Arab. Bagaimana tidak? Al-Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabi, Rasulullah dengan hadis-hadisnya, sunnahnya semua berbahasa Arab. Mereka orang Arab. Kita baru belajar bahasa Arab di pesantren. Kalau tidak santri nggak kuat bahasa Arabnya. Kalau santri seperti Prof. Anis Malik Toha ini, Masya Allah, khirij Jami'ah Madinah, asli alumni Madinah, asli pakai shot, asli pakai shot. Kalau saya ke Mekah Madinah illa fil mawasim, kalau musim haji saja. Kita baru belajar nahwu sharaf di pesantren. Dulu saya di pesantren dengan beliau belajar Alfiyah Ibnu Malik itu kelas 1 aliyah, sanawiyah, wajib 500 Prof. Kelas 2 1000. Kelas 3 nanti kami menghafal lagi Nazmul Warakat sama baca kitab. Nanti kelas 1 aliyah kami menghafal lagi Jawharul Maknun sama Sulamul Munawraq fil Mantiq. Kami kecil sudah belajar ini gramatika Arab. Kalau di pesantren tamat lumayan bahasa Arabnya, sudah ngerti itu rumus-rumus. Kalau yang namanya mubtada itu mim, kalau khobar itu kho. Ini kalau di Indonesia begitu Pak. Santri di sana langsung begitu, utawi itu artinya mubtada dikasih mim. Ini yang membuat rumus dulu namanya Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Syekhona Khalil diturunkan pada muridnya bagaimana supaya santri Jawa belajar nahwu dengan mudah. Muridnya yang utama namanya Syekh Khalil bin Harun dari Rembang, buyutnya Gus Yahya, kakeknya Gus Mus. Lalu menyebarlah ke seluruh Indonesia. Ya, Khalil bin Harun itu dikenal dengan Sibawaihi Jawa, ulama Jawa yang ahli nahwu, maka disebut Sibawaihi Jawa. Dalam satu syair saya katakan, Khalilun najlu Harunar Rambani kada Zubairu walidul Maimuni. Khalilu najlu Harun, Kiai Khalil bin Harun
Ar-Rembani adalah ulama yang asalnya dari Rembang. Kada Zubairu, begitu juga Kiai Zubair walidul Maimuni, ayahnya Kiai Maimun. Lalu pati saya sebut Abdus Salami jaddu Sahlin Farifi wa Asnawi alimu Qudsin Faktafi. Abdus Salami, adapun Ki Abdus Salam jaddu Sahlin, kakeknya Ki Sahal Mahfud, Fa'rifi, ketahuilah olehmu. Wa Asnawi alimu Qudsin Faktafi. Nah, Syekhona Khalil saking ingin bagaimana masyarakat Jawa bisa belajar bahasa Arab dengan bagus, membuat rumus nahwu, Pak. Makanya kemarin PBNU kedatangan tamu putranya Imam Hudayfi Madinah. Imam Hudayfi, Ali Hudayfi, putranya namanya Ahmad bin Hudayfi, itu Madinah. Beliau bilang, saya ini katanya sudah pernah kenal ulama dari Jawa, dulu namanya Nawawi. Lalu di PBNU bilang, lah ini kakeknya ini, dia menunjuk saya. Cuman saya bingung, itu kok Syekh Nawawi menulis kitab tafsir aneh, namanya Marahlabi. Marahlabi. Ini sama seperti pertanyaan seorang ulama besar namanya Habib Salim bin Jindan, kakeknya Habib Jindan ini sekarang. Bertanya pada Syekhana Khalil Bangkalan, beliau katakan, Syekh Nawawi Al-Bantani ma'a balaghatihi wa fasahatihi faqad samma kitabahu bismin gharib. Aneh guru Syekh Nawawi yang padahal alim, ahli balaghah, fasahah bahasa Arab, kenapa nama kitabnya diberi nama Marahlabi? Saya jawab pada putranya ini, Imam Hudayfi, Ali Hudayfi, oh itu bercerita tentang tarikhut ta'lif, abajadun hawazun hatoyakun lamanun, itu tentang selesai beliau mengarang tafsir ini bulan Rabius Tsani tanggal sekian hari sekian diberilah nama itu. Nah, ini santri dulu semua belajar bagaimana bisa bahasa Arab susah payah, Pak. Orang Arab yang tadi saya ketemu anak kecil ini yang umur 7 tahun 5 juz hafal. Ternyata orang Arab yang paling mengagumkan bukan hafal Quran umur 12 tahun. Yang lebih saya membuat kagum pada mereka, orang Arab subhanallah kecil-kecil bahasa Arabnya fasih-fasih. Orang Arab bahasa Arabnya fasih-fasih. Saya ini dengan Prof. Anis Malik mau belajar bahasa Arab susah, harus menghafalkan utawi ikiku dulu. Kata Syekhona Khalil ini nazamnya, fal utawi lil mubtada iku khobar apa li fa'ilin wa naibih dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dharaf serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mislus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan. Maf'ul mutlak itu kalau santri dulu kelawan. Kada kabaul jarri fadlu bil bayan apa nelit tamyizi hale halu fajtahidu fil hifdhi ya rijalu. Saya baca ini lagi di hadapan bapak-bapak. Ini saya tahu banyak alumni pesantren, barangkali kemudian bisa mengingat, Masya Allah, itu dulu saya hafalkan waktu kecil. Apa nih itu tamyiz, hale itu halu, Masya Allah. Nah, tapi walaupun orang Indonesia dari sisi bahasa Arab mungkin kalah sama orang Arab, rupanya orang Arab memuji orang Indonesia. Kenapa? Katanya orang Indonesia itu akhlaknya paling mirip dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Asia Tenggara, orang Jawi dulu disebutnya, termasuk Brunei, termasuk Malaysia ini, dipuji oleh orang sana, akhlaknya katanya paling mirip sama akhlak Rasulullah. Kalimat ini saya dengar berkali-kali dan saya malu.
Kalau kita ini orang Asia Tenggara, orang Jawi, orang Indonesia, Brunei tidak bisa menunjukkan akhlak, maka kita malu. Itulah makna Indonesia adalah santri, santri adalah Indonesia. Indonesia adalah santri karena orang Indonesia tergambar akhlak mereka adalah akhlak santri. Dan ayo tetap kita jaga. Sampai sekarang di Arab sana, kalau orang Indonesia, ya, bab akhlak nomor satu, bab akhlak. Ya, urusan yang lain itu urusan lain. Beliau pernah jadi atas pendidikan di sana, pasti tahu urusan yang lainnya itu ya. Ya. Tapi bab akhlak dipuji. Orang Indonesia tidak pernah ribut, Bapak Ibu, di Masjidil Haram bertengkar karena soft, tidak pernah. Di toilet Masjidil Haram tidak pernah ribut bertengkar. Kenapa? Mau bertengkar tidak ngerti bahasa Arab. Mau bertengkar tidak ngerti bahasa Arabnya, Pak Dubes. Orang Indonesia itu bahasa Arab pas-pasan. Keluar dari masjid ditawari kudungan, ditawari peci, kata orang sana, haji Siti Rahmah, khamsa real. Dia lihat tangannya 5. Mau nawar 2 real bingung. Untung ingat sholat subuh, dia bilang wan rakaataini. Maksudnya riala ini jadi rakaataini. Kata yang dagang, diperhatikan wajahnya, la thalatha rakaat fardha lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau mau 3 katanya. Nah, hadirin, jadi santri ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Dubes, ini pengakuan luar biasa ya bagi santri. Ketika negara kita memberi pengakuan hari santri, maka tinggal bagaimana kita para santri mengisi Indonesia ini, karena Indonesia adalah santri. Saya mendapat pesan agar saya terus menyuarakan ini dari pamanda kami Kiai Ma'ruf Amin. Tolong sampaikan bahwa ulama yang nanti juga punya santri, mereka itu harus diberitahu bahwa mereka para ulama dan santri itu pada hakikatnya melanjutkan fungsi Nabi. Bukan saja dalam hal fungsi dakwah, tapi juga dalam fungsi yang lain. Fungsi membawa kemaslahatan sebesar-besarnya bagi umat, termasuk di bidang politik. Karena apa? Karena al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan yang dulu dimiliki oleh Nabi itu pemimpin agama sekaligus pemimpin politik, Bapak Ibu. Kemudian siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan adalah para ulama dan juga para pemimpin-pemimpin politik. Dalam hal apa? Para ulama dan pemimpin politik dalam hal ini, kita para santri juga punya tanggung jawab ini, fi hirasatid din wa siyasatid dunya, dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Kalau santri hanya berpikir tugas saya sebagai santri yang penting menjaga paham ahlus sunnah wal jamaah saja selesai, maka berarti santri ini tidak memahami bahwa posisi santri itu penting. Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitabnya Qurratul Ain, ini sayang saya kemarin terburu-buru Prof. Anis, di PBNU, kitab yang ditulis dari zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili sampai yang paling akhir kita kumpulkan. Kita menyebutnya Majmu' Mu'allafat Ulama Indonesia, kumpulan karangan kitab ulama Indonesia dari zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, cendekiawan muslim pertama yang tercatat dari Asia Tenggara, dari Aceh Singkil, yang punya kitab yang tercatat. Kitabnya Tambihul Masyi ila Tariqil Qusyasi. Tambihul Masyi ila Tariqil Qusyasi. Syekh Abdul Rauf Singkil ini gurunya Syekh Ahmad Mutamakin, kakeknya Prof. Anis. Syekh Ahmad Mutamakin sebelum ke Mekah ngaji dengan Syekh Abdul Rauf di Mekah bersama Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama yang terkenal yang kuburannya sekarang ada di
Afrika Selatan, menulis kitab namanya Qurratul Ain. Lah, Qurratul Ain ini menjelaskan betapa pentingnya posisi para santri dengan para umara dalam hal menentukan kehidupan umat. Beliau katakan, Al-Qur'anu was-saifu akhawani. Quran, maksudnya Quran ini ulama. Was-saifu, dan pedang, maksudnya siapa? Maksudnya pedang umara, akhwani. Ini mirip dengan ungkapan Imam Ghazali dan Imam Al-Mawardi yang mengatakan ad-dinu wal mulku tau'amani. Agama dan negara itu adalah saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama adalah pokok dan kemudian negara adalah penjaga agama. Fama la aslalahu famahdum. Sebuah negara kalau tidak memiliki dasar agama, negara itu akan runtuh. Brunei Darussalam ini masih kuat sampai sekarang, itu karena masih kuat memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah Indonesia sampai sekarang masih kuat, itu karena Indonesia sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini ibarat rukun iman yang pertama, iman pada Allah. Kalau tidak ada rukun iman pertama, rukun iman kedua, ketiga, keempat, kelima tidak ada artinya. Begitu juga rukun Pancasila, sila pertama itu ibarat rukun Islam yang pertama, syahadat. Sholat tidak ada artinya, puasa tidak ada artinya, sedekah tidak ada artinya kalau tidak ada syahadat. Nah, negara penting kalau agamanya kuat. Tapi agama wa ma la harisalahu fadha'i. Kalau agama ini tidak dijaga oleh negara, maka agama itu akan habis. Makanya negara penting juga mendukung keberadaan para ulama, para umara, termasuk pengakuan negara Indonesia tentang keberadaan santri. Ini bagian daripada Indonesia tetap menjaga agama di Indonesia. Kenapa? Karena sampai sekarang yang saya yakini, yang masih terus menjaga agama di mana-mana itu santri, bro. Sampai di sini, ini di Brunei, ini santri-santri masih menjaga agama. Paham Ahlus Sunnah masih dijaga. Untungnya di Brunei Islam mayoritas. Saya pernah sampai NTT. NTT Muslim minoritas, Nusa Tenggara Timur, di Soe, di Sumba. Siapa yang menyebarkan Islam Ahlus Sunnah di NTT? Santri. Saya bertemu santri langitan, alumni langitan. Di NTT dia kerjanya jualan gorengan, tempe goreng, pisang goreng. Jauh lebih keren Bu Yuli, sate Jawa. Alhamdulillah, ini saya endorse, Bu. Jualan gorengan, Pak, ya Allah. Tapi di sana dia aktif di NU. Jadi pengurus NU di NTT. Pagi dia jualan gorengan, sore dia buka TPA, anak-anak kecil ngaji. Diajari sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Lalu muridnya tambah banyak, dia buat lagi kelas-kelas sifir-sifir. Kata saya, selama masih ada santri, selama Indonesia pesantren masih banyak santrinya, saya tidak akan khawatir. Paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama tetap akan kuat di Indonesia, bahkan dimanapun. Masya Allah. Oleh karenanya beri tepuk tangan buat saya. Harus saya. Ya, jadi yang membuat Islam ini hidup di mana-mana santri, Pak. Dan mereka kuat menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ini kan ya Allah lebih beruntung ya Pak Dubes. Prof. Anis Malik beruntung kita ngajar di tempat terhormat, di kampus guru besar. Di kampus guru besar. Saya dikasih forum-forum yang terhormat semacam ini. Tapi begitu sampai NTT, begitu sampai Papua, saya menangis.
Ya Allah, ini yang membuat Islam hidup. Santri-santri dari Lamongan, dari pelosok, dari Lirboyo, dari Sidogiri, dari mana-mana, mereka yang bekerja di sektor-sektor yang sebenarnya bukan bidang agama. Ada yang kuli, tukang batu, tapi dia pada saat waktu luang dia hidupkan agama, menghidupkan agama lewat membuat madrasah, TPA dan lain-lain. Makanya alhamdulillah Indonesia dianugerahi pesantren banyak. Tadi saya tanya pada beliau, di Brunei adakah pesantren? Di sini ada namanya ma'had. Sama, pesantren itu bahasa Arabnya di sana ma'had juga, Pak. Alhamdulillah. Semoga manfaat, khusus buat pengurus NU yang tadi baru sama-sama dibaiat. Guru saya Mbah Sahal kalau membaiat tidak panjang-panjang, hanya begitu saja. Tapi justru tadi kalimatnya itu yang menakutkan itu. Ya, semoga kita semua bisa menjadi pengurus NU yang amanah. Karena saya percaya insya Allah ketika kita khidmah sama Nahdlatul Ulama, kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.